Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang P3K? Insya Allah pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kumpulan soal-soal PJOK yang mana baru sempat lagi saya upload untuk part 2-nya, dan insya Allah tidak terlalu panjang karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan juga ya teman-teman. Tapi ini lumayan, insya Allah sebagai bekal teman-teman. Nanti kita akan lanjut terus sampai beberapa part. Jadi bagi yang baru bergabung, baru tonton video ini, tonton juga part satunya. Di situ lumayan banyak soalnya. Kemarin masih pedagogi, sekarang kita sudah masuk di kompetensi profesional ya untuk PJOK, disiplin keilmuannya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman, biar saya makin semangat mengupload video-video selanjutnya atau materi-materi atau soal-soal berikutnya. Baik, kita masuk ke kisi-kisi dan soal yang pertama, kompetensi profesional PJOK. Bagi yang belum tonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu ya, biar lebih mantap persiapannya. Kemudian indikator esensial yang harus dicapai ya, mampu menguraikan kriteria keilmuan yang mencakup aspek ontologi dan epistemologi dalam sebuah disiplin ilmu keolahragaan. Coba kita lihat soalnya. Objek material ilmu keolahragaan adalah A. Biomekanika, B. Ilmu gizi, C. Manusia yang bergerak, D. Tubuh manusia, E. Sarana dan prasarana. Coba dijawab dulu, saya kasih waktu sekitar 1-5 detik ya. Jadi jawabannya ada di option C ya, manusia yang bergerak. Objek material ilmu keolahragaan adalah manusia yang bergerak. Ini objeknya, objek materialnya. Jadi pembahasannya dalam kajian epistemologis, objek formal ilmu pengetahuan meliputi kerangka teori yang membantu perspektif peneliti dalam melihat objek material ya. Contoh objek formal adalah ekonomi, biologi, fisiologi ya. Ini disebut objek formal. Sedang objek material meliputi apa yang diteliti, misalnya benda hidup untuk biologi, masyarakat untuk sosiologi, dan gerak manusia untuk ilmu keolahragaan. Jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Sempatkan juga berkomentar ya. Profesional PJOK, indikator esensial mampu menguraikan kriteria keilmuan yang mencakup aspek aksiologi dalam sebuah disiplin ilmu keolahragaan. Dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai A. Aksiologi, B. Ontologi, C. Metafisika, E. Epistemologi, E. Logika. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A. Dia termasuk aksiologi ya. Kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan itu disebut aksiologi ya. 3 pilar filsafat meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ilmu keolahragaan mempelajari tentang hakikat, asal-usul, dan eksistensi ilmu keolahragaan. Epistemologi mengkaji benar, salah, atau sesuatu yang ada atau eksis. Dalam ilmu keolahragaan, perspektif epistemologi memfokuskan pada bagian kebenaran dapat dicapai, apa langkah-langkah dan metodenya. Sedangkan aksiologi membahas tentang etika, estetika, dan manfaat ilmu. Oleh sebab itu, manfaat ilmu keolahragaan menjadi bagian yang dikaji dalam aksiologi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa like dan berkomentar ya. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial mampu menguraikan fenomena gerak manusia melalui perilaku gerak, bermain, berolahraga, dan berlatih
dalam disiplin ilmu keolahragaan. Coba kita lihat soalnya. Akar olahraga adalah manusia yang bermain. Ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan adalah A. Serius, B. Menggunakan lapangan, C. Tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri, D. Melibatkan banyak orang, E. Adanya wasit. Jawabannya adalah C. Tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri ya. Ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan adalah tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri. Ini dia penjelasannya atau pembahasannya. Permainan adalah bentuk aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional PJOK indikator esensial mampu menjelaskan sejarah Olimpiade kuno. Ya, sekarang kan masa musim-musim Olimpiade di Tokyo, alhamdulillah sebangsa kita atau ada teman kita yang bisa meraih emas ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru nanti bisa melahirkan pasangan-pasangan pemain bulu tangkis yang bisa meraih emas ya, seperti Rahayu dan pasangannya, saya lupa namanya. Oke, kita lihat soalnya. Olimpiade kuno dilaksanakan di kota A. Athena, B. Olimpia, C. Santorini, D. Yunani, D. Evosmos. Jadi jawabannya ada di option B, yaitu di Olimpia ya. Olimpiade kuno dilaksanakan di kota Olimpia ya. Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi ya. Jadi sebelum Masehi sekitar 2300 tahun yang lalu ya. Di kota Olimpia yang merupakan wilayah negara Yunani. Sedangkan Olimpiade modern dihidupkan lagi pada tahun 1986 di kota Athena di negara Yunani. Penggagas utama Olimpiade modern adalah bangsawan Prancis bernama Pierre Freddy Baron de Coubertin. Ini dia yang menghidupkan kembali Olimpiade modern. Jelas ya, kita lanjut. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan bantu share ya. Silahkan berkomentar teman-teman. Kompetensi profesional PJOK indikator esensial mampu menjelaskan sejarah Olimpiade modern ya. Jadi tadi Olimpiade kuno, sekarang sejarah Olimpiade modern. Kita lihat soalnya. Pada abad ke-19 Olimpiade modern kembali dihidupkan kembali dengan pelopor seorang bangsawan Perancis yang bernama A. Robert Baden-Powell, B. Thomas Alva Edison, C. Olympus, D. Pierre Freddy Baron de Coubertin, E. Zinedine Zidane. Jadi yang perhatikan betul tadi penjelasannya, insya Allah akan tahu jawabannya. Ya, jawab dulu ya. Jadi jawabannya adalah Pierre Freddy Baron de Coubertin ya. Ini dia sama dengan penjelasan yang tadi. Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia yang merupakan wilayah negara Yunani. Sedangkan Olimpiade modern itu dihidupkan lagi pada tahun 1896 ya, jauh ya, sangat jauh, sekitar 2000 tahun ya, baru dihidupkan lagi Olimpiade modern pada tahun 1896 di kota Athena di negara Yunani. Penggagas utama Olimpiade modern adalah bangsawan Prancis bernama Pierre Freddy Baron de Coubertin ya.
Ya, kalau kita bilang Prancis jangan sampai menyebut Zinedine Zidane, pemain bola andalan Prancis ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Profesional PJOK indikator esensial mampu menguraikan aspek perkembangan gerak. Kita coba lihat soalnya. Tahapan perkembangan berjalan anak dari usia 0 hingga 5 tahun adalah sebagai berikut. A. Berjingkak, berjalan, merambat, berjalan mundur, berlari. B. Berjalan dituntun, berjalan cepat, berlari. C. Berjalan, berpegangan, berjalan mundur, berjalan jinjit, meniti. D. Merangkak, berjalan mengikuti gerakan binatang, melompat, berlari. E. Berlari, berdiri, merangkak. Ya, dijawab dulu ya. Jadi jawabannya adalah berjalan berpegangan, berjalan mundur, berjalan jinjit, meniti. Ya, tahapan perkembangan berjalan anak dari usia 0 sampai 5 tahun ya. Ini dia pembahasannya, penjelasannya. Motorik kasar merupakan gerakan otot-otot besar, yakni gerakan-gerakan yang dihasilkan otot-otot besar, seperti otot tungkai dan lengan yang biasanya dilakukan melalui gerakan menendang, menjejak, meraih, dan melempar. Berikut ini adalah gerakan motorik kasar pada usia tertentu. Yang pertama, usia 6 hingga 12 bulan. Duduk tanpa dibantu, merangkak, bangkit, dan berdiri tanpa bantuan. Berjalan dengan dibantu, dibimbing, meniru, menggelindingkan bola. Yang kedua adalah usia 13 hingga 24 bulan atau sekitar 2 tahun. Berjalan sendiri, berjalan mundur, menarik, dan mendorong alat permainan. Duduk sendiri, naik dan turun tangga dengan pertolongan. Bergoyang-goyang mengikuti irama musik. Yang ketiga, usia 25 hingga 36 bulan atau sekitar 3 tahun, lari tanpa jatuh, lompat di tempat dengan kedua kaki jatuh bersamaan, berdiri dengan satu kaki, berjingkak di atas jari-jari kaki, menendang bola. Yang keempat adalah usia 36 hingga 48 bulan atau sekitar 4 tahun, lari menghindari hambatan atau rintangan, berjalan di atas garis, meloncat dengan satu kaki, dapat berdiri dengan satu kaki dan berdiri dengan ujung jari kaki, mendorong, menarik, mengemudikan permainan beroda 3, mengendarai sepeda roda 3, melempar bola di atas kepala, menangkap bola yang dilemparkan kepadanya. Yang kelima adalah usia 49 sampai 60 bulan atau sekitar 5 tahun, berjalan mundur dengan tumit berjingkat atau jinjit, lompat ke depan 10 kali tanpa terjatuh, naik turun tangga dengan kaki berganti-ganti kanan dan kiri. Berjalan berpegangan, berjalan mundur, berjalan jinjit, meniti. Jadi kita mulai dari sini ya, 0 sampai 5 tahun ya. Ini yang ditanyakan adalah perkembangan berjalan anak ya. Mudah-mudahan dipaham ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan perbedaan gerak non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif dalam implementasi terhadap aktivitas penjas dan olahraga. Kita lihat soalnya. Menggiring bola dengan kaki termasuk gerak. A. Manipulatif, B. non-lokomotor, C. Sepak bola, D. Lokomotor, E. Otomatisasi. Jadi jawabannya adalah manipulatif ya. Kita lihat pembahasannya. Gerak lokomotor
adalah gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Contohnya jalan, lari, lompat, dan mengguling. Sebaliknya, gerak non-lokomotor adalah gerak tubuh yang meminimalkan atau tanpa ada perpindahan tempat. Contoh gerak non-lokomotor adalah meliukkan badan, mengayunkan tangan, membungkuk. Gerak manipulatif adalah gerakan atas suatu objek. Contohnya menangkap bola, memukul benda, menggiring bola, memvoli. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menjelaskan aspek kognitif, emosi dan fisik dalam pengaruh gerak yang terampil. Kita lihat soalnya. Guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara A. Memodifikasi sarana dan prasarana, B. Memotivasi anak untuk bergerak, C. Mengkritik kesalahan gerak, D. Memberikan latihan drill, E. Membiarkan anak bermain. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B ya, memotivasi anak untuk bergerak ya. Membantu perkembangan motorik anak secara emosional ya. Ini ada emosional ya. Jadi sebaiknya menggunakan motivasi ya. Kalau mengkritik itu bisa-bisa anak emosionalnya akan kurang bagus ya. Ini dia penjelasannya atau pembahasannya. Perkembangan motorik anak ditentukan oleh banyak faktor, misalnya gizi, lingkungan sosial maupun alam, dan dukungan emosional. Dukungan emosional dari orang dewasa di sekitar anak atau orang tua, guru, atlet, role model akan memberikan motivasi anak untuk mencoba tugas gerak baru dan mengulangnya sampai tingkat mahir ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia, masih profesional PJOK mampu menguraikan fase-fase belajar gerak ya. Mampu menguraikan fase-fase belajar gerak. Kita lihat soalnya. Urutan fase-fase belajar gerak adalah A. Asosiatif, otomatisasi, kognitif, B. Otomatisasi, asosiatif, kognitif, C. Kognitif, asosiatif, otomatisasi, D. Kognitif, otomatisasi, asosiatif, E. Asosiatif, kognitif, otomatisasi. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C, kognitif, asosiatif, dan otomatisasi ya. Ini dia pembahasannya atau penjelasannya. Tingkat kognitif ditandai oleh usaha terutama pelaku untuk keterampilan baru. Yang paling lambat dan tidak tetap, dibutuhkan perhatian kognitif yang cukup untuk menampilkan keterampilan itu. Tatkala seseorang baru memulai mempelajari sesuatu tugas, katakanlah keterampilan motorik, maka yang menjadi pertanyaan baginya ialah bagaimana cara melakukan tugas itu ya. Dia membutuhkan informan mengenai cara melaksanakan tugas gerak yang bersangkutan. Karena itu, pelaksanaan tugas gerak itu diawali dengan penerimaan informasi dan pembentukan pengertian, termasuk bagaimana penerapan informasi atau pengetahuan yang diperoleh. Pada tahap kognitif ini, sering juga terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar dibandingkan dengan kemajuan pada tahap-tahap berikutnya. Pada tahap itu juga bukan mustahil siswa yang bersangkutan mencoba-coba dan kemudian sering juga salah dalam melaksanakan tugas gerakan. Gerakannya memang masih nampak kaku, kurang terkoordinasi, kurang efisien, bahkan hasilnya tidak konsisten. Contoh, seorang pemula dalam bulu tangkis mampu melakukan pukulan servis yang halus, yakni hook melayang rendah di alas faring dan masuk ke petak servis.
Namun keterampilan tersebut hanya sekali-sekali dapat dilakukannya. Pelaku masih mencari-cari hubungan antara cara melaksanakan dan hasil yang dicapai ya. Karena itu masih belum terbentuk satu pola yang konsisten. Sistem yang bersangkutan dihadapkan dengan tugas, yakni apa yang harus dilakukan. Sehingga tahap pertama ini oleh Adams disebut tahap verbal motor. Tahap asosiatif ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa melaksanakan tugas gerak dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Akan nampak penampilan yang terkoordinasi dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap dan lambat laun gerakan semakin konsisten. Kemampuan melakukan gerakan dengan objek atau kejadian dari luar dan juga memperbaiki kekurangan seperti perhatian tentang melakukan gerakan diri sendiri, membiarkan siswa untuk mulai melakukan hal-hal yang baru. Hal ini juga menguntungkan dalam kemampuan untuk beradaptasi ke dalam gerakan yang disesuaikan pada berbagai kondisi lingkungan. Contoh, jika seorang pemula belajar menembakkan bola ke dalam ring, dalam permainan bola basket hanya mampu masukkan 2 hingga 3 tembakan dari 10 kesempatan. Maka memasuki tahap asosiatif ini, dia makin paham tentang misalnya berapa kira-kira tenaga yang harus dikerahkan, atau bagaimana peranan dari pergelangan kaki dan jari-jari untuk mengendalikan bola. Gerakannya tidak lagi untung-untungan, tapi makin konsisten ya. Artinya gerakannya makin terpola dan dia semakin menyadari kaitan antara gerak dan hasil yang dicapai. Pada tahap ini seperti dikemukakan beberapa penulis, misalnya Adams 1971, 1964, tahap verbal semakin ditinggalkan dan si pelaku memusatkan perhatiannya pada aspek bagaimana melakukan pola gerak yang baik, ketimbang mencari-cari pola mana yang akan dihasilkan. Dalam eksperimen belajar motorik, tahap itu oleh Adams disebut motor stage atau tahap motorik. Dalam tahap otomatisasi, siswa memerlukan latihan dengan waktu yang lama. Sebenarnya tahap akhir ini tidak semua siswa akan mencapainya. Di dalam tahap otomatisasi, penampilan mencapai tingkat kecakapan yang paling tinggi dan telah mencapai otomatisasi. Perhatian siswa selama tahap ini direlokasikan kepada pengambilan keputusan yang strategis. Sebagai tambahan, tugas-tugas ganda dapat dilaksanakan secara serempak. Akhirnya, siswa-siswa di dalam tahap ini bersifat konsisten, merasa yakin atau percaya diri, membuat sedikit kesalahan, dan secara umum dapat mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang mereka lakukan. Contoh, seorang pemain bola basket yang telah mahir mampu menembakkan bola secara efektif kering meskipun dalam keadaan posisi yang sulit. Misalnya karena dia dijaga ketat oleh lawan. Yang menarik bagi kita ialah dalam melaksanakan tugas itu, si pelaku tak seberapa banyak menumpahkan perhatiannya kepada tugas yang sedang dikerjakannya. Selama kegiatan ini hanya sedikit perhatian kognitif yang dibutuhkan agar pelaku dapat memusatkan perhatian pada faktor lingkungan yang mempengaruhi strategi dan penampilannya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial mampu mengimplementasikan fase-fase belajar gerak dalam aktivitas penjas dan olahraga. Sebelum masuk ke soal, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share ya, serta berkomentar di kolom komentar. Kita lihat soalnya. Ya, mampu mengimplementasikan fase-fase gerak ya. Menyampaikan materi servis bawah pada permainan bola voli dengan cara mengulang-ulang gerakannya akan lebih cocok untuk siswa yang masih dalam tahap belajar gerak. A. Asosiatif, B. Afektif, C. Psikomotor, D. Otomatisasi, E. Motorik. Oh, saya lupa kasih ya. Kita lihat pembahasannya. Tahap asosiatif ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa melaksanakan tugas gerak. Dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Akan nampak penampilan yang terkoordinasi
dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap dan lambat laun gerakan semakin konsisten. Kemampuan melakukan gerakan dengan objek atau kejadian dari luar dan juga memperbaiki kekurangan seperti perhatian tentang melakukan gerakan diri sendiri, membiarkan siswa untuk mulai melakukan hal-hal yang baru. Hal ini juga menguntungkan dalam kemampuan untuk beradaptasi ke dalam gerakan yang disesuaikan pada berbagai kondisi lingkungan. Contoh, jika seorang pemula belajar menembakkan bola ke dalam ring, dalam permainan bola basket hanya mampu masukkan 2 hingga 3 tembakan dari 10 kesempatan. Maka memasuki tahapan asosiatif ini, dia makin paham tentang misalnya beberapa kira-kira tenaga yang harus dikerahkan, sama dengan tadi ya teman-teman penjelasannya, atau bagaimana peranan dari pergelangan kaki dan jari-jari untuk mengendalikan bola. Gerakannya tidak lagi untung-untungan tapi makin konsisten. Artinya gerakannya makin terpola dan dia semakin menyadari kaitan antara gerak dan hasil yang dicapai. Pada tahap ini seperti dikemukakan beberapa penulis ini, misalnya Adam 1971, 1964, tahap verbal semakin ditinggalkan dan si pelaku memusatkan perhatiannya pada aspek bagaimana melakukan pola gerak yang baik ketimbang mencari cara pola mana yang akan dihasilkan dalam eksperimen belajar motorik. Tahap itu Adams disebut motor stage atau tahap motorik. Jadi jawabannya berada di tahap asosiatif ya, option A ya teman-teman. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan berkomentar agar saya makin semangat mengupload video atau materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Mudah-mudahan diluluskan semua nanti, dimudahkan ujiannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.